Ada 5 keluarga mafia di New York yang masing-masing memiliki latar belakang mendalam dengan kejahatan terorganisir di Amerika Serikat. Meski semua 5 famili tersebut yaitu Bonanno, Gambino, Genovese, Lucchese, dan Colombo masih beroperasi, mereka nggak lagi memiliki kekuasaan sebesar yang dimiliki oleh bos-bos sebelumnya. Meskipun keluarga-keluarga mafia di tahun 2024 mungkin nggak sekuat di abad ke-20 waktu kejayaan mereka masih memiliki pengaruh yang besar. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang siapa tokoh pusat dari geng-geng tadi dan bagaimana mereka menaiki tangga mengambil gelar bos mafia. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah bos-bos 5 famili terbesar di Amerika Serikat. Pertama, Bonanno Family. Michael Denos Mancuso adalah kepala keluarga Bonanno. Dia telah memimpin selama 1 dekade, tetapi juga telah terjebak dalam berbagai masalah hukum. Tuduhan terkini yang dihadapinya bisa membuatnya sulit untuk mempertahankan kekuasaannya. Denos nggak asing dengan masalah hukum. Dia telah keluar masuk penjara selama sebagian besar karir mafianya. Sebelum bergabung dengan keluarga Bonanno, dia terlibat dengan geng Purple East Harlem. Pada tahun 1984, dia menembak mati istrinya dan menjalani hukuman 10 tahun setelah mengaku bersalah atas pembunuhan. Tanggal pasti ketika Michael Mancuso bergabung dengan keluarga Bonanno itu nggak diketahui oleh publik, tapi diketahui bahwa dia dipromosikan menjadi wakil bos itu pada tahun 2004 oleh bos sementara Vincent Bastiano. Tapi nggak lama kemudian dia kembali dikirim ke penjara di bawah perintah bos sementara tersebut. Denos diperintahkan untuk melakukan pembunuhan Randolph Pizzolo pada tahun 2004. Denos ditangkap pada tahun 2006 dan pada tahun 2008 dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada tahun 2013, Michael Mancuso diangkat menjadi kepala keluarga meskipun dia masih berada di balik jeruji besi. Sekarang belum jelas bagi publik mengapa terjadi perubahan dalam keluarga Bonanno. Tetapi bos sebelumnya yang tadi itu, Vincent Bastiano, dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 2011 atas tuduhan pemerasan dan pembunuhan. Pada bulan Maret 2019, Denos akhirnya dibebaskan dari penjara, tetapi dengan pembebasannya juga datang dengan persyaratan ketat yang harus dia ikuti. Dia dibebaskan tanpa pengawasan dan gak diizinkan bergaul dengan anggota kejahatan terorganisir atau anggota-anggota familinya. Pada tanggal 24 Oktober 2020, sebuah percakapan dengan anggota keluarga Colombo, yaitu Michael Urvino, disadap. Awalnya percakapan tersebut kelihatannya tuh nggak berbahaya, tetapi Michael Mancuso dikenal menggunakan kode dalam percakapan sebelumnya dengan anggota mafia. Mancuso berkata, "Apakah lu akan membuat saus hari ini atau besok?" Urvino menjawab, "Enggak, gua nggak membuatnya pagi-pagi karena kita nggak akan makan lebih awal." "Jam berapa lu mau makan besok?" Mancuso jawab, "Terserah lu, gue gak peduli, jam 5 atau sekitar itulah." Percakapan ini mungkin terdengar seperti 2 teman yang membuat rencana makan malam. Tetapi itu semua adalah yang dibutuhkan otoritas untuk kembali fokus pada Denos. Itu adalah bukti bahwa dia masih berhubungan dengan anggota mafia. Otoritas juga menemukan bahwa pacarnya ini memiliki toko kacamata dan Denos menggunakan toko ini untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan mafianya. Dia akhirnya ditangkap karena melanggar ketentuan pembebasannya dan dijatuhi hukuman tambahan 11 bulan penjara pada tanggal 28 Juli 2023. Dua, Gambino Family. Domenico Cevallo adalah bos keluarga Gambino saat ini. Dia mengambil alih peran ini pada tahun 2011 ketika bos sebelumnya, Peter Gotti, itu menjalani hukuman seumur hidup. Domenico lahir di Sisilia pada tahun 1947, menjadikannya bos kejahatan tertua dalam daftar kita kali ini. Domenico terlibat dengan famili Gambino ini setelah pindah ke Amerika Serikat melalui perdagangan narkoba. Pada tahun 1982, dia ditangkap karena penyelundupan heroin bersama 10 orang lainnya. Dia menjalani hukuman 6 tahun penjara dan terus bekerja dengan keluarga Gambino ketika dia dibebaskan pada tahun 1990. Mantan bos, John Gotti, menjadikan Domenico anggota resmi Gambino Family, dan bos kejahatan ini telah setia kepada keluarga Gambino sejak awal. Dia membuktikan hal ini pada awal 1990-an ketika ada penyelidikan terhadap Kapten Gambino, Pascal K, dan dia menolak untuk bersaksi. Penolakan untuk berbicara membuatnya dipenjara selama 33 bulan. Tetapi itu juga menunjukkan kepada familinya bahwa dia adalah seseorang yang bisa dipercaya.
Pada tahun 2005, Jackie Domenico yang merupakan sekutu John Gotti sebelumnya menunjuk Domenico Cefalu sebagai wakil bos keluarga Gambino. Dengan gelar baru ini, dia juga bertanggung jawab untuk mengawasi faksi Sisilia dari organisasi tersebut. John Gotti adalah bos paling terkenal dari keluarga Gambino. Dia dikenal flamboyan dan berbahaya. Dia menarik banyak perhatian pada dirinya sendiri dan mewakili perubahan besar dalam mafia. Saudaranya, Peter Gotti, menjadi penggantinya setelah John Gotti menerima hukuman seumur hidup. Dia dijuluki The Dumbest Don, dan bahkan saudaranya sendiri meragukan kemampuannya untuk menjalankan famili dari kejahatan terorganisir. Pada tahun 2011, Domenico Cefalu mengambil alih peran bos dari famili ketika The Dumbest Don dipenjara. Ini menandai perubahan besar dalam kepemimpinan untuk keluarga Gambino. Domenico dikenal sebagai orang yang jujur yang menjaga low profile. Gaya kepemimpinannya mirip dengan bos-bos lama seperti Paul Castellano. Salah satu hal yang menarik tentang Domenico Cefalu adalah bahwa dia memiliki banyak masalah hukum sebelum menjadi bos keluarga Gambino. Tetapi begitu dia mengambil peran kepala, dia pada dasarnya menghilang dari radar otoritas. Bahkan selama penggerebekan Gambino Family pada tahun 2023, dia nggak menjadi tersangka. Sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupannya saat ini sebagai bos mafia. Yang diketahui adalah bahwa wakilnya adalah Frank Kali. Didukung bahwa Frank ini menjadi bos sementara pada tahun 2015. Tetapi pemerintahan Frank Kali nggak berlangsung lama. Dia ditembak dan dibunuh pada tanggal 13 Maret 2019. Setelah kematiannya, Domenico Cefalu kembali mengambil peran sebagai bos keluarga. The 75-year-old was killed by a single shot. 3. Genovese Family. Genovese Family itu memiliki reputasi sebagai yang paling kuat dan berpengaruh dari 5 keluarga mafia di New York. Dari tahun 1931 hingga 1957, family ini dikenal sebagai keluarga Luciano atau Luciano Family. Tapi ketika mantan bos mafia Charles Lucky Luciano itu digantikan oleh Vito Genovese, nama keluarga ini pun berubah. Dipercaya bahwa keluarga ini memiliki ratusan rekanan di seluruh Amerika Serikat. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal seperti rentenir, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan banyak lagi. Tapi keluarga ini juga dikenal karena menjaga low profile dan mengikuti kode diam yang ketat. Inilah mengapa sangat sedikit yang diketahui tentang aktivitas mereka saat ini. Bos resmi terakhir yang diketahui dari keluarga Genovese ini adalah Vincent De Chin Gigante. Dia memimpin keluarga Genovese dari tahun 1981 hingga 2005. Setelah kematiannya, sangat sedikit yang diketahui oleh publik tentang family terkenal ini. FBI meyakini bahwa kekuatan family ini telah berada dalam ketidakpastian sejak saat itu. Salah satu alasan dibalik ini adalah karena family ini dikenal menempatkan Capo dalam peran kepemimpinan. Sejak tahun 2016 diperkirakan bahwa Liborio Salvatore Bellomo, yang juga dikenal sebagai Liborio Bernie Bellomo, telah memimpin. Ada spekulasi bahwa Bernie ini dipilih langsung oleh De Chin sendiri pada tahun 1990 ketika dia menghadapi masalah hukum. Sangat sedikit yang diketahui tentang Liborio. Dia dipenjara pada tahun 2001 atas tuduhan pencucian uang dan kembali menghadapi dakwaan pada tahun 2006 atas tuduhan pemerasan. Dia dibebaskan dari penjara pada tahun 2008 dan sejak itu menjaga profil sangat rendah. Yang mencolok tentang Liborio Bernie Bellomo adalah bagaimana keluarga Genovese ini tetap mempertahankan kekuasaannya di bawah kepemimpinannya. Sebagian besar keluarga mafia saat ini jauh kurang kuat dibandingkan dengan abad ke-20 ketika masa prima mereka. Otoritas telah mengambil langkah-langkah kuat untuk menindak kejahatan terorganisir di New York, tetapi Liborio Bellomo dan keluarga Genovese ini tetap berhasil berada di luar radar mereka. 4. Lucchese Family. Victor Amuso telah menjadi bos keluarga Lucchese sejak tahun 1986. Meskipun dia telah menjalani hukuman seumur hidup di penjara sejak tahun 1992 dan usianya sudah mencapai akhir 80-an, dia masih memegang kendali. Pada satu titik dalam sejarah, keluarga Lucchese ini memiliki reputasi sebagai yang paling damai di antara 5 keluarga di New York. Tapi hal itu berubah seketika ketika Victor Amuso menjadi bos. Dia menunjuk Anthony Casso sebagai wakilnya, yang merupakan salah satu pembunuh bayaran paling mematikan dalam sejarah mafia. Sepanjang akhir 1980-an dan awal 1990-an, Victor Amuso menjalankan kekuasaan berdarah. Dia memerintahkan Anthony Casso untuk membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Dipercaya bahwa wakil bos tersebut membunuh lebih dari 30 orang sendiri dan memerintahkan lebih dari 100 orang untuk dibunuh. Dia bahkan mempekerjakan 2 detektif NYPD untuk membunuh orang-orang untuknya. Victor Amuso ditangkap pada tahun 1991 dan dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 1992. Dia dihukum atas 54 tuduhan pemerasan yang mencakup 9 pembunuhan, korupsi,
pemerasan, dan kejahatan lainnya. Ketika Victor ini ditangkap, banyak anggota keluarga Lucchese yang takut akan nyawanya. Beberapa anggota keluarga menjadi informan termasuk Anthony Casso dan bos sementara Alphonse Darco. Victor Amuso masih menjadi kepala keluarga Lucchese. Tetapi selama dia di penjara, beberapa anggota terpercaya keluarga Lucchese telah mengambil peran sebagai bos sementara selama bertahun-tahun. Saat ini diyakini bahwa Michael Big Mike DeSantis itu telah menjadi bos sementara sejak tahun 2017. Sebagian besar keluarga mafia berusaha keras untuk nggak menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, dunia kejahatan terorganisir ini sangat berbahaya. Jika aktivitas mereka terungkap, itu bisa menyebabkan banyak masalah. Itulah mengapa gua nggak terkejut banget menemukan bahwa sebagian besar bos keluarga mafia tahun 2024 ini itu menjaga profil yang sangat rendah atau ya sengaja emang nggak untuk menarik perhatian. 5. Colombo Family. Ketika membahas keluarga kriminal paling tertutup di masa modern, Colombo Family mengambil gelar tersebut. Saat ini nggak ada catatan resmi yang mengonfirmasi siapa bos Colombo Family. Bos resmi terakhir adalah Andrea Russo. Andrea Russo menjabat sebagai bos sementara pada tahun 1994 hingga ia dihukum pada tahun 1996. Selama waktu itu, Alphonse Persico mengambil alih hingga tahun 2019 ketika Alphonse Persico masuk penjara. Andrea Russo kembali mengambil peran sebagai bos resmi. Dia memegang posisi ini hingga meninggal pada tahun 2022. Setelah Andrea Russo meninggal, diyakini bahwa Little Robert De Onofrio mengambil alih peran sebagai bos sementara. Tapi sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupannya dan hubungannya dengan keluarga Colombo. Satu hal yang sering dipertanyakan oleh para penggemar mafia adalah bagaimana dinamika kekuasaan mafia di masa kini. Banyak yang udah berubah dalam beberapa dekade terakhir. Para bos mafia masa kini itu nggak memiliki kekuatan atau pengaruh yang sama seperti bos sebelumnya. Beberapa orang percaya bahwa bos mafia masa kini itu telah kehilangan aura misteri yang dulu membuat orang terpesona dengan sosok-sosok terkenal ini. Pihak berwenang telah memperketat pengawasan terhadap family-family dari mafia, membuat segalanya itu lebih menantang bagi mereka. Tuduhan terhadap mafia baru-baru ini cenderung lebih ringan dibandingkan dengan serangan-serangan terkenal yang terjadi antara tahun 1950-an hingga 1980-an. Beberapa veteran percaya bahwa anggota mafia masa kini nggak merencanakan pembunuhan dengan cermat seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Sangat sedikit yang diketahui tentang pengaruh yang dimiliki keluarga mafia hari ini, dan inilah yang mereka inginkan. Meskipun mereka menjaga aktivitas mereka tetap low profile, hal ini nggak menghentikan spekulasi publik. Ada teori yang menyatakan bahwa polisi tertentu terlibat dengan mafia, seperti kandidat presiden 2024, mantan gubernur New Jersey, Chris Christie, yang diduga memiliki hubungan dengan mafia. Banyak yang percaya bahwa dia hanya mencalonkan diri karena hubungan ini, tetapi nggak ada bukti kuat untuk membuktikan teori-teori ini. Apakah mungkin politisi terhubung dengan mafia untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang tersedia? Salah satu investigasi terbaru adalah tindakan keras terhadap keluarga Gambino, yang mengakibatkan beberapa anggota ditangkap selama penggerebekan terkoordinasi pada November 2023. Setelah penyelidikan selama 2 tahun, ada dakwaan sebanyak 16 pasal terhadap 10 terdakwa di New York. Investigasi ini merupakan operasi gabungan antara penegak hukum New York dan Italia. 6 rekan mafia lainnya ditangkap di Italia atas pelanggaran terkait. Beberapa anggota mafia menghadapi dakwaan atas keterlibatan mereka dalam konspirasi pemerasan yang mencakup kejahatan serikat pekerja, pemerasan kekerasan, penyerangan, dan kejahatan lainnya. Salah satu tindakan paling berbahaya yang mereka didakwa itu adalah serangan palu terhadap seorang pengirim barang dari perusahaan pembongkaran yang membuatnya terluka parah. Mereka juga diduga menggelapkan dana dari rencana manfaat karyawan dan serikat pekerja. Kejahatan terorganisir seperti mafia telah berkembang selama bertahun-tahun, sementara penegak hukum menjadi lebih baik juga dalam menindak aktivitas kriminal. Mafia juga semakin mahir menciptakan tantangan. Kelompok-kelompok kriminal ini telah beradaptasi dengan perubahan zaman dan juga memperluas jangkauan mereka. Hal ini membuat sulit bagi pihak berwenang untuk menentukan seberapa berbahaya aktivitas mereka. 5 keluarga mafia di New York itu masih beroperasi, tetapi mereka jauh kurang kuat dan ditakuti dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Bos mafia masa kini lebih suka menjaga low profile dan tetap di luar radar publik. Semakin sedikit orang yang tahu mereka, semakin sedikit masalah yang akan mereka hadapi dalam organisasi mereka. Meskipun beberapa bos mafia mempertahankan kekuasaan mereka dengan tenang, yang lain memegang kendali dari balik jeruji besi. Oke, itu dia video gue kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!